Assalamualaikum, selamat datang di channel Fety Mareta. Di video kali ini, saya akan menampilkan bagaimana cara pembuatan PowerPoint atau PPT presentasi pada saat sidang LA maupun skripsi. Di sini, untuk pembuatan PowerPoint saat sidang agar tampilannya menarik dan tidak terlalu lama para dosen penguji menunggu, di sini kalian harus membuat PowerPoint itu maksimal 7 slide. Alasannya karena pada saat presentasi sidang itu dibutuhkan waktu 7-10 menit untuk presentasi. Nah, di sini agar presentasi kalian tidak terlalu lama dan membuat tampilannya membuat dosen mengantuk atau bosan, di sini triknya, kalian harus membuat tampilan semenarik mungkin, tapi dengan syarat tidak boleh menampilkan gambar-gambar yang tidak sesuai, membuat tampilan-tampilan itu semenarik mungkin. Nah, di sini juga untuk tampilan slide kamu, buat saja putih polos seperti ini, tidak perlu menggunakan gambar-gambar. Yang penting isinya itu menarik untuk dibaca oleh dosen penguji. Nah, di sini untuk slide yang saya buat ini adalah slide yang sudah saya informasikan kepada mahasiswa pada setiap bimbingan untuk membuat PowerPoint yang singkat, padat, dan jelas. Kita lihat yang pertama. Di sini judul kalian harus lengkap. Nah, di sini karena kalian mahasiswa Polsri boleh ditambahkan dengan menggunakan logo. Di sini juga diberi nama, NIM, dan di sini pendahuluan. Nah, pendahuluan ini di sini saya buat semua, tapi bisa saja ini kalian membacanya jangan semuanya. Jadi misalkan pada saat kalian sudah presentasi, ini tidak usah dibaca semuanya. Jadi misalkan kalian mencatat atau membuat catatan kecil agak di ringkas sedikit, atau boleh dibacanya juga di slide-nya. Membacanya itu kalian posisinya itu seperti kita presentasi, tidak boleh terlalu terpaku pada bacaannya. Jadi sekali-sekali kalian menatap dosen penguji. Nah, di sini untuk membacanya, misalkan di pendahuluan, di sini persaingan dalam jasa gadai yang cukup banyak dan mudah sekali ditemui. Nah, di sini banyak masyarakat memilih menggadaikan emasnya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk gadai yaitu nilai taksiran. Nah, dengan harga taksiran yang tinggi akan mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Selain itu, selain kedua faktor ini, tingkat jaminan ansuran juga menjadi pertimbangan nasabah untuk nasabah tidak ingin mengambil risiko yang tinggi. Oke, selanjutnya ini tidak perlu dibaca semua ya. Jadi yang seperlunya saja, jadi agar tidak terlalu lama karena waktunya 7-10 menit. Nah, di sini rumusan masalah. Karena rumusan masalah ini sudah ada 5 atau memang panjang seperti ini, jadi boleh dibaca, tapi bacanya apakah nilai taksiran secara parsial berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan produk KCA, gadai emas pada PT Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang. Ini dibaca semua ya untuk rumusan masalah, karena ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Oke, di sini ada lagi teknik pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan data, data yang kalian gunakan itu datanya apa? Apakah bersifat kuantitatif atau kualitatif? Nah, kalau di sini untuk penelitian mahasiswa ini, dia menggunakan data kuantitatif karena menggunakan perhitungan. Jadi di sini dia menggunakan rumus regresi linear berganda. Nah, di sini yang kalian buat juga kalau menggunakan data kualitatif, kalian buatkan menggunakan kuesioner dan lain-lain ya. Jadi di sini karena ini menggunakan teknik pengumpulan data yang kuantitatif, jadi di sini menggunakan regresi linear berganda, dan juga bisa disebutkan
juga menggunakan SPSS yang berapa. Kalau sekarang sudah 27. Jadi yang kalian gunakan itu SPSS berapa. Oke, selanjutnya pembahasan. Nah, pembahasan di sini karena dia menggunakan uji T, uji F, jadi kalian juga membacanya jangan juga terpaku sama slide yang ini ya. Jadi baca saja bahwa variabel nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan, yaitu dengan nilai T hitung sebesar 0,704 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,986. Sama, baca juga bahwa variabel prosedur pencairan pinjaman berpengaruh positif dan signifikan dengan hasil T hitung sebesar 2,887, sedangkan T tabel dengan nilai sebesar 1,986. Nah, ini juga dibacanya sama. Dibacanya juga bahwa variabel jaminan atau assurance berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dengan nilai T hitung sebesar 5,278 dan T tabel dengan nilai sebesar 1,986. Begitu juga dengan variabel jaminan berpengaruh secara dominan karena nasabah senang dengan kemampuan karyawan pada Pegadaian, sehingga nasabah percaya bahwa PT Pegadaian tidak memiliki risiko yang tinggi dan membuat nasabah merasa aman atas barang yang mereka gadaikan. Dan yang terakhir di sini, prosedur pencairan juga memiliki pengaruh secara simultan dengan nilai F hitung sebesar 51,248 dan F tabelnya sebesar 2,73. Nah, jadi di sini untuk pembahasan tidak perlu dibaca semuanya, kalian baca secara singkat saja. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, ini juga kesimpulan sama, nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,516, yang artinya jika variabel nilai taksiran mengalami peningkatan 1, maka produk KCA Gadai Emas akan meningkat sebesar 0,516. Jadi bacanya juga sama, tidak boleh semuanya. Jadi baca kalian singkat saja. Nah, di sini juga sama seperti pembahasan, dibacanya secara singkat, jangan dibaca semua. Kecuali memang tulisannya memang sedikit seperti kesimpulan yang 5. Secara simultan ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan sebesar 61,1% terhadap keputusan nasabah pada PT Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang. Nah, dan di sini juga saran ini dibaca juga secara cepat ya. Jadi jangan terlalu banyak. Perlu dipertahankan, misalkan di sini saran pertama, perlu dipertahankan nilai taksiran yang berlaku pada PT Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang agar tetap eksis di kalangan yang membutuhkan pembiayaan. Nah, ini di sini juga PT Pegadaian harus lebih meningkatkan atau mempercepat prosedur pencairan pinjaman agar nasabah tidak terlalu lama menunggu. Dan yang ketiga di sini perlu dipertahankan bahwa jaminan atau assurance sesuai dengan logonya mengatasi masalah tanpa masalah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.